Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Bangun, Mama kok bisa sampai pingsan kayak gini sih, Mama lo gak pernah kayak gini, bangun, bangun, Mama lo gak pernah pingsan kayak gini, Mama lo selalu kuat terus, bangun, Mama lo biasanya kuat, Mama gak pernah sakit sehari pun. Sekarang kok Mama bisa pingsan sih, bangun, Mana Mama gak bangun lagi dari tadi. Bangun, bangun. Putri gak tenang kalau Mama gak bangun, Bestai, udah Bestai. Biarin Mama kamu istirahat dulu, Bestai. Iya, Put. Aku yakin mamamu itu gak kenapa-napa kok. Kamu jangan terlalu sedih ya, Put. Tapi mamaku tuh gak pernah kayak gini, teman-teman. Mamaku tuh gak pernah sakit sehari pun. Apalagi pingsan sampai kayak gini. Berarti ada yang gak beres kan sama mamaku. Iya, Put. Aku tahu kamu sedih. Cuman kalau kamu nangis terus kayak gini, ya ada mamamu bakal ikutan sedih juga, Put. Iya, Put. Ikatan antara ibu dan anak itu kuat banget. Jadi kalau kamu sedih, mamamu pasti bakal ikut sedih juga, Put. Jadi aku harap sekarang kamu tenang ya, Put. Jangan nangis-nangis lagi ya, Put. Semua pasti bakal baik-baik aja kok. Bener kata kalian, aku gak boleh sedih-sedih kayak gini. Nanti mamaku juga ikutan sedih. Iya, Put. Mending sekarang kita jagain mamamu dengan baik sambil nunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Iya, Sar. Papamu lagi ketemu sama dokternya kan, Put? Iya, papaku lagi di ruangan dokternya sekarang. Apa aku susulin aja ya ke ruangan dokternya? Jangan, Put. Tadi papamu udah nitip pesan kan untuk kita bertiga jagain mamamu. Iya, masa kamu sekarang ninggalin mama kamu di sini? Ya juga ya. Mending kamu diam di sini aja, Put, jagain mamamu, biar papamu aja yang dengerin penjelasan dari dokter. Iya, dasar. By the way, makasih ya teman-teman. Kalian udah jauh-jauh menemenin aku sampai ke rumah sakit di Dubai ini. Santai aja, Put. Itulah yang dinamakan sahabat, Put. Susah ataupun senang, kita bakal selalu ada buat kamu. Ya nggak, Sar? Iya, Put. Apapun keadaan kamu, aku sama Jessica bakal selalu ada buat kamu. Makasih ya teman-teman. Dok, bagaimana keadaan istri saya, Dok? Istri saya baik-baik saja kan, Dok? Sebentar ya, Pak. Baik, setelah saya lihat hasil pemeriksaan dari Bu Isabel, saya rasa Bu Isabel itu mengalami hipoglikemia. Hipoglikemia? Apa itu, Dok? Hipoglikemia ini adalah kondisi di mana gula darah turun yang disebabkan oleh hormon hamil yang mempengaruhi metabolisme. Kondisi ini bisa terjadi apabila pasien belum makan makanan yang cukup, Pak. Tadi Bapak bilang pasien sempat nonton lomba 17-an antar komplek kan? Ya betul, Dok. Nah, bisa jadi itu penyebabnya, Pak. Hipoglikemia bisa terjadi apabila pasien berdiri terlalu lama, ditambah kondisi cuaca yang cukup panas, dan pasien yang belum makan yang cukup. Terus, untuk pengobatannya bagaimana ya, Dok? Saya sudah memberikan beberapa pengobatan, Pak. Bapak tenang saja ya. Hal ini biasa terjadi kok kepada ibu yang sedang hamil. Jadi bisa disimpulkan, istri saya nggak kenapa-napa kan, Dok? Tidak apa-apa, Pak. Selama dalam pengawasan dokter dan rumah sakit. Berarti janinnya aman kan, Dok? Aman kok, Pak. Nanti saya juga akan melakukan beberapa pengobatan lagi ya, Pak. Baik, Dok. Tolong lakukan yang terbaik ya, Dok. Saya bakal bayar berapapun asalkan istri dan anak saya itu selamat, Dok.
Baik Pak, saya selaku dokter akan memberikan yang terbaik bagi pasien dan anaknya agar tetap baik-baik saja. Makasih ya dok. Kalau tidak perlu ada yang diinformasikan lagi, saya permisi ya dok. Baik Pak, silahkan ditemani istrinya ya Pak. Baik dok. Mama kapan bangunnya sih Ma? Ayo bangun yuk Ma. Mama ayo bangun Ma. Putri khawatir sama Mama. Mama udah bangun, Ma? Putri, Mama di mana, Nak? Mama sekarang lagi ada di rumah sakit di Dubai, Ma. Tadi Mama tiba-tiba pingsan aja di acara lombanya Papa. Ampun, Mama gak ingat sama sekali, Nak. Papa di mana, Nak? Papa lagi di ruangan dokter, Ma. Kayaknya Papa lagi bicara sama dokternya. Ini Papa. Ma. Papa. Mama udah bangun, Ma. Mama nggak apa-apa kan, Ma? Gak apa-apa kok, Pa. Mama baik-baik aja, Pa. Benar, Ma. Benar, Pa. Apa kata dokter, Pa? Ma. Iya, Pa. Sebaiknya kita bilang aja ya sama Putri, Ma. Tentang semuanya ini. Sekarang, Pa. Papa yakin? Yakin, Ma. Sudah saatnya Putri tahu tentang hal ini, Ma. Tapi, Pa, Mama belum siap, Pa. Kalau Mama emang belum siap, biar Papa yang bicara sama Putri. Papa sama Mama ngomongin apaan sih? Apa yang Putri harus tahu? Emangnya ada rahasia yang Putri nggak tahu? Putri, kamu yang tenang dulu ya, Nak. Iya, Putri. Kita lagi di rumah sakit loh, Put. Apa, Pak? Apa yang Papa mau bilang sama Putri? Pak, jawab Putri, Pak. Mama kenapa, Pak? Putri, kamu ingat kan, Nak? Beberapa saat yang lalu, Mama sempat mual-mual saat makan. Iya, Pak. Putri ingat kok. Emangnya kenapa, Pak? Sehari setelah Mama mual-mual, Papa dan Mama langsung memeriksakan Mama di rumah sakit ini. Terus hasilnya gimana, Pak? Menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter, Mama kamu positif hamil, Nak. Mama hamil? Iya, Nak. Mama lagi hamil adik kamu, Nak. Dan sekarang usia kehamilannya udah 4 minggu, Nak. Nenek udah tahu ini semua? Sudah, Nak. Waktu itu nenek yang nemenin Mama untuk ngecek kehamilan Mama waktu ini. Nenek udah tahu? Ini Mama Papa nggak bercanda kan? Ini seriusan? Papa sama Mama itu serius, Nak. Kamu bakal segera punya adik baru. Putri! Putri! Pak, cepet susulin Putri, Pak. Tapi Papa nggak bisa ninggalin Mama sendirian. Gak apa-apa, Pak. Mama bisa kok sendiri. Papa cepet susulin Putri ya, Pak. Ya nggak bisa dong, Ma. Kalau pas Papa pergi Mama kenapa-napa gimana? Om, Tante, biar Sari sama Jessica aja yang ngejar Putri. Ya Om, biar kita berdua aja. Om sama Tante diam di sini aja ya. Boleh, Nak. Kita pergi dulu ya, Om, Tante. Permisi ya, Om, Tante. Ampun, Putri, anakku. Mama hamil. Aku bakal punya adik.
Harusnya aku seneng kan? Tapi kok rasanya berat banget di hati aku. Aku takut kalau nanti mama lebih sayang sama adikku. Aku takut kalau papa sama nenek bakal sibuk sama bayi itu. Terus mereka bakal lupa sama aku. Aku udah terbiasa jadi satu-satunya anak di keluarga ini. Semua perhatian, semua kasih sayang, semuanya buat aku. Kalau adikku lahir, apa semua itu bakal hilang? Putri, kenapa sih kamu mikir kayak gini? Harusnya kamu seneng kan? Tapi kenapa mama gak cerita dari awal? Apa mama gak percaya sama aku? Aku anak mama, aku bisa kok jaga rahasia. Kenapa malah papa, nenek, semua orang tahu, tapi aku enggak? Mungkin mama cuma gak mau aku khawatir. Tapi yang ada, sekarang aku malah bingung banget. Aku gak tahu harus senang, sedih, marah, atau... King, kamu gak apa-apa kan? Tiba-tiba aku ngerasa ada yang gak beres sama kamu. Kamu gak apa-apa kan? Kenapa diam? Jawab, kamu di mana sekarang? Aku di Dubai, King. Di rumah sakit. Di rumah sakit? Kamu gak apa-apa kan? Bukan aku, King. Terus siapa? Mama aku. Mama kamu. Kenapa? Mamaku hamil, King. Hamil? Kamu bakal punya adik baru, Put. Kenapa diam? Kamu gak seneng? Gak tahu, King. Aku bingung. Kenapa? Kamu takut orang tua kamu bakal lebih sayang sama adik kamu? Iya, King. Tenang aja ya, Put. Orang tua kamu pasti bakal adil kok. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu, King? Kamu lupa aku punya Queen. Awalnya aku juga bingung kayak kamu. Tapi setelah dijalanin, Queen itu jadi penyempurna di hidup aku. Kamu gak usah takut ya. Posisi kamu gak mungkin digantiin sama adik kamu. Malah, dia bakal jadi pewarna buat hidup kamu. Ampun, King. Makasih ya kamu udah ngebuka pikiran aku. Tadi awalnya aku berpikiran sempit. Cuman setelah dengar ceritamu, aku jadi sedikit lega, King. Iya, sama-sama. Maaf ya, Put. Aku gak ada di sana buat nemenin kamu. Gak apa-apa kok, King. Ada Sari sama Jessica yang nemenin aku di sini. Aku harus cari Sari sama Jessica dulu ya, King. Ya, Put. Semangat ya. Kamu pasti bisa ngadepin ini semua. Iya, King. Aku tutup ya, King. Bye, King. Bye. Ya ampun, bisa-bisanya aku ninggalin Sari sama Jessica. Aku harus cari Sari sama Jessica dulu. Sari? Jessica? Putri? Kok kalian ada di sini? Ya, Put. Tadi kita ngikutin kamu. Terus kita lihat kamu lagi teleponan sama King. Jadinya kita biarin aja kamu teleponan dulu sama King sampai selesai, Put. Siapa tahu King bisa nenangin kamu. Gimana keadaan kamu, Put? Kamu masih marah? Maaf ya, teman-teman. Aku childish banget. Gak apa-apa, Put. Pasti kamu kaget. Iya. Kalau aku jadi kamu, pasti aku bakal kaget juga, Put. Apalagi kalau papaku ngambilin selingkuhannya. Pasti aku bakal kaget banget sih. Jessica, Putrinya tuh lagi sedih. Kok kamu malah ngelawak sih? Lucu banget deh kamu, Jess. Aku jadi pengen ketawa dengernya. Tuh, Putri aja gak sewot loh. Udah, kalian kok malah jadi berantem sih? Sekarang temenin aku yuk ke kamar mamaku. Pasti mamaku khawatir sama aku.
Pasti khawatir sih, Put. Ya udah, yuk. Semangat ya, Putri. Kamu pasti bisa ngelaluin ini semua. Mbak sama bodyguard di rumah udah pada tahu atau belum ya? Udah ya, nggak usah mikirin kayak gitu dulu. Aku harus ketemu sama Mama. Asisten, gimana kabarnya Isabel? Dia baik-baik saja kan, Asisten? Keadaan Bu Isabel sudah normal. Bu Isabel sudah bangun dari pingsannya. Alhamdulillah. Untung saja Isabel nggak kenapa-napa ya, Asisten. Iya, Nek. Oh ya, Nek. Tadi saya mendapatkan kabar dari Pak Raja. Apa kata anak saya, Asisten? Katanya Putri sudah tahu kalau ibunya sedang hamil dan dia akan segera memiliki adik. Ya ampun. Akhirnya cucu saya tahu. Berarti seluruh orang di rumah ini sudah boleh tahu ya, Asisten, kalau Isabel sedang mengandung. Perlu saya umumkan ke seluruh orang yang ada di sini sekarang, Nek? Perlulah, Asisten. Semua orang itu harus tahu tentang hal ini. Baik, Nek. Segera akan saya kumpulkan seluruh badan bodyguard yang ada di rumah ini. Perhatian, kepada seluruh badan seluruh bodyguard yang ada di rumah ini, harap berkumpul di ruang tengah sekarang juga. Terima kasih. Perhatian semuanya. Apa seluruh badan bodyguard sudah berkumpul di ruang tengah? Sudah, Mbak Asisten. Baik, sekarang saya akan menyampaikan pengumuman yang sangat penting sekali bagi kalian semua. Tolong dengarkan dengan baik. Jadi, sekarang Bu Isabel alias Nyonya sedang mengandung anak keduanya. Hah? Nyonya hamil? Nyonya hamil? Sekarang saya minta kepada kalian semua untuk mempersiapkan apa yang harus disiapkan dari segi kebersihan dan segi keamanan. Saya selaku asisten pribadinya Bu Isabel mengharapkan kalian semua bisa memberikan rumah yang nyaman dan aman bagi Bu Isabel dan calon anaknya nanti. Mengerti kalian semua? Mengerti? Mengerti. Baik, sekarang kalian bisa balik ke divisi dan pekerjaan kalian masing-masing. Selamat siang. Nek, sudah saya sampaikan ya kabar kehamilan Bu Isabel kepada seluruh orang yang ada di rumah ini. Terima kasih ya, Asisten. Asisten, sekarang kita harus ngapain ya, Asisten? Maksudnya, Nek? Ya kan Isabel sudah mengandung anak. Jadi kita harus ngapain? Apa kita harus membangun rumah bayi? Atau beli perlengkapan bayi? Atau mungkin kita harus menambah babysitter? Boleh, Nek. Saya akan siapkan semuanya. Pokoknya saya mau yang terbaik ya, Asisten, untuk cucu saya nanti. Iya, Nek. Wah, aku jadi makin gak sabar deh bakal punya cucu baru. Lama sekali ya, 8 bulan. Semoga waktu bisa cepat berlalu deh. Putri mana ya, Pak? Kok dia nggak balik-balik ya, Pak? Mama yang sabar ya, Ma. Putri sekarang mungkin lagi nenangin isi pikirannya, Ma. Putri marah ya sama kita, Pak. Pasti Putri takut sih kalau kita bakal fokus sama adiknya, bukan sama dia. Papa juga awalnya mikir kayak gitu, Ma. Tapi Putri lama-kelamaan pasti akan menerima, Ma. Putri kan baik hati. Gak mungkin dia bakal nentang ini terus, Ma. Ya ampun, Putri. Mama jadi kepikiran loh sama kamu, Nak. Mama jangan kebanyakan mikir ya, Ma. Nanti kandungan Mama kenapa-napa loh, Ma. Mama, Papa, Putri. Nak, kamu habis dari mana aja, Nak? Mama sama Papa lo khawatir sekali sama kamu, Nak. Maaf ya, Ma. Tadi Putri agak emosi. Gak apa-apa kok, Nak. Kamu pasti bingung banget kan? Maaf ya, Nak. Mama sama Papa udah ngerahasiain ini dari kamu. Awalnya Papa sama Mama pengen ngasih tahu kamu, Nak.
Tapi papa sama mama ngelihat waktu ini kamu masih banyak kegiatan di sekolah kamu. Jadi sepertinya waktu itu belum pas untuk ngomong sama kamu, nak. Ya, Pak. Mah, maafin Putri ya. Tadi Putri pergi gitu aja setelah dengar kalau Putri bakal punya adik. Putri, kamu marah ya, nak? Enggak kok, Mah. Putri seneng kok. Bener, nak. Bener kok, Mah. King bilang, King juga awalnya bingung kayak Putri. Cuman setelah beberapa lama, King baru sadar kalau adiknya itu jadi pewarna di hidupnya dia. Putri yakin adiknya Putri juga bakal jadi pewarna di hidupnya Putri di masa depan. Putri, kamu dewasa sekali ya, nak. Makasih ya, nak. Udah ngertiin posisi papa dan mama, nak. Sama-sama, Pak. Oh iya, adiknya Putri cewek atau cowok? Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!